Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astri Alia Putri. Di sini aku akan menjelaskan konsep dan fungsi protokol. Oke, konsep protokol adalah serangkaian aturan yang mengatur cara perangkat seperti komputer, smartphone, router, dan lain-lain berkomunikasi dalam suatu jaringan. Bisa diibaratkan tuh kayak bahasa yang disepakati sama-sama oleh perangkat agar mereka bisa saling mengerti dan mengirim informasi tanpa terjadi kekeliruan. Ada beberapa fungsi protokol, yaitu yang pertama ada memberikan identitas pada setiap perangkat. Protokol seperti IP atau Internet Protocol memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan. Alamat ini penting agar data tahu kemana harus dikirim sehingga bisa sampai ke perangkat yang tepat. Yang kedua ada mengatur keamanan dan enkripsi data. Protokol itu juga berfungsi menjaga keamanan data, misalnya HTTPS. Versi aman dari HTTP akan mengenkripsi data yang dikirim sehingga data lebih aman saat dikirim melalui internet. Yang ketiga ada memungkinkan komunikasi antar perangkat berbeda. Ini tuh seperti Android dan iPhone bisa berkomunikasi di internet karena menggunakan protokol standar yang sama. Walaupun berbeda sistem operasi. Yang keempat, menentukan cara pengiriman data. Protokol itu mengatur bagaimana data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim. Setiap paketnya berisi potongan data serta alamat tujuan sehingga semua paket tahu kemana mereka harus pergi dan bisa digabungkan kembali saat sampai. Yang kelima, mengontrol arus atau aliran data. Protokol itu mengatur data agar tidak dikirim terlalu cepat atau terlalu lambat. Jika data dikirim terlalu cepat, perangkat penerima bisa kewalahan dan bisa terjadi kehilangan data. Pengaturan ini membantu menjaga kestabilan komunikasi dalam jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu memeriksa dan memperbaiki kesalahan. Protokol itu juga memiliki metode untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi jika ada data yang rusak atau hilang. Protokol akan meminta agar data tersebut dikirim ulang, sehingga informasi tetap utuh sampai di penerima. Kemudian ada protokol yang sering digunakan. Yang pertama ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol dasar yang mengatur komunikasi di internet. Fungsi dari protokol tersebut yaitu mengatur komunikasi end-to-end di internet sehingga data dapat dikirim, diterima, dan diperbaiki bila terjadi kesalahan. Contohnya seperti saat mengirim pesan melalui aplikasi chatting, TCP/IP memastikan pesan sampai ke tujuan dengan benar. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol alternatif dari TCP yang tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan atau pengaturan urutan data. Ini membuat UDP lebih cepat, tetapi ada risiko kehilangan data atau urutan data yang tidak tepat. Fungsi dari protokol tersebut yaitu mengirim data yang membutuhkan kecepatan tinggi dan tidak masalah jika ada beberapa paket data hilang atau salah urutan, misalnya pada komunikasi video dan suara. Contohnya seperti aplikasi streaming video seperti YouTube atau layanan panggilan video sering menggunakan UDP untuk merekam data audio dan video dengan cepat. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar perangkat di jaringan. FTP memungkinkan pengiriman file secara langsung antar klien dan server. Ini tuh ada dua mode, yaitu FTP aktif dan FTP pasif. Fungsi dari protokol ini adalah untuk mengunggah dan mengunduh file, umumnya pada pengelolaan website atau server. Contohnya seperti seorang pengembang web menggunakan FTP untuk mengunggah file situs web dari komputer mereka ke server hosting. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol 3, dan IMAP atau Internet Message Access Protocol. SMTP digunakan untuk mengirim email dari klien ke server email dan antar server email. POP3 adalah protokol untuk menerima email di mana email diunduh ke perangkat menerima dan biasanya dihapus dari server. IMAP memungkinkan pengguna untuk mengakses email langsung di server tanpa perlu mengunduhnya. IMAP ini berguna
untuk pengguna yang ingin mengakses email dari berbagai perangkat karena data tetap tersimpan di server. Fungsi dari 3 protokol tersebut yaitu mengelola pengiriman dan penerimaan email antar server dan klien. Contohnya, ketika seorang mengirim email melalui Gmail, SMTP digunakan untuk mengirim email tersebut, sementara IMAP digunakan jika penerima ingin membaca email di beberapa perangkat. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP adalah protokol utama yang digunakan untuk mengakses dan mentransfer data di web. HTTPS adalah versi aman dari HTTP, di mana data dikirimkan antar perangkat dan server di enskripsi. HTTP menambahkan lapisan keamanan SSL atau TLS atau Secure Socket Layer atau Transport Layer Security untuk melindungi data, terutama transaksi yang sensitif. Fungsi dari protokol tersebut yaitu mengatur permintaan dan balasan antara klien dan server untuk menampilkan halaman web. Contohnya saat mengakses link di atas ya, browser menggunakan HTTPS untuk memastikan koneksi aman dan terenskripsi. Kemudian ada protokol SSH atau Secure Shell. Protokol keamanan yang memungkinkan akses remote atau jarak jauh ke perangkat lain biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk mengelola server. Fungsi dari protokol tersebut yaitu memberikan akses aman ke server melalui jaringan yang tidak aman dengan enskripsi, melindungi data dari intersepsi. Contohnya yaitu administrator server menggunakan SSH untuk mengakses server dari jarak jauh dan melakukan perawatan. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. DNS berfungsi seperti buku alamat untuk internet. Fungsi dari DNS ini yaitu mengubah nama domain menjadi alamat IP agar perangkat dapat menemukan server yang sesuai. Contohnya saat kita mengetik www.google.com di browser, DNS akan mencari alamat IP Google dan mengarahkan kita ke situs tersebut. Lalu ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, pengguna tidak perlu memasukkan alamat IP secara manual. Fungsi dari protokol ini yaitu mengelola dan memberikan alamat IP ke perangkat secara otomatis, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan. Contohnya saat kita terhubung ke Wi-Fi, DHCP memberikan alamat IP kepada perangkat kita secara otomatis. Kemudian ada pengalamatan IP, yaitu proses memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan menggunakan IP address. Alamat IP atau Internet Protocol Address memungkinkan perangkat di jaringan lokal maupun di internet untuk saling berkomunikasi. Lalu ada jenis IP, yang pertama ada IP versi 4, yaitu format 32 bit, biasanya ditulis dalam format desimal, 4 blok angka yang dipisahkan oleh titik, misalnya 192.168.1.1. Setiap blok itu memiliki rentang dari 0 hingga 255, sehingga memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Jumlah IP versi 4 ini terbatas ya, membuat IP versi 4 hampir habis, terutama karena peningkatan jumlah perangkat. IP versi 4 diklasifikasikan menjadi beberapa kelas untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang berbeda, yaitu ada kelas A digunakan untuk jaringan yang besar. Kemudian IP versi 4 diklasifikasikan menjadi beberapa kelas untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang berbeda. Kelas A digunakan untuk jaringan yang besar. Alamatnya mulai dari 0.0.0.0 hingga 127.255.255.255.255, mendukung sekitar 16 juta host di tiap jaringan. Contohnya 10.0.0.1 yang termasuk alamat private untuk jaringan lokal. Kemudian kelas B digunakan untuk jaringan menengah. Alamatnya mulai dari 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Kemudian ada kelas C digunakan untuk jaringan lokal. Alamatnya mulai dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255, mendukung hingga 254 host per jaringan. Contohnya 192.168.1.1.
Lalu ada kelas D khusus untuk multicast. Kelas E direservasi untuk keperluan eksperimental, mendukung sekitar 65.000 host per jaringan. Contohnya 172.16.0.1. Lalu ada IP versi 6, yaitu formatnya 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal dengan 8 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya seperti di gambar ya. Jumlah alamatnya jauh lebih besar dari IP versi 4, hingga 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Lebih aman dan memiliki fitur yang mendukung efisiensi routing dan pengalamatan otomatis. Ada beberapa jenis-jenis IP berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada static IP, yaitu alamat IP yang tetap atau tidak berubah, biasanya digunakan pada server atau perangkat yang memerlukan akses stabil. Kemudian ada dynamic IP atau alamat IP yang berubah-ubah, umumnya diberikan oleh router atau server DHCP secara otomatis, digunakan pada perangkat pengguna biasa yang terhubung ke jaringan rumah atau kantor. Kemudian ada public IP, yaitu diberikan oleh penyedia layanan internet dan digunakan untuk komunikasi di jaringan publik atau internet. Lalu ada private IP, digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Umumnya digunakan pada jaringan rumah atau kantor. Rentang alamat IP ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C, seperti di gambar ya guys. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Thanks for watching, bye-bye.